Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Citra meminta dimasakkan soto ayam dan Doni pun dengan senang hati memasakkannya. Dan Doni kayaknya udah bucin akut sama Non Citra. Ucap Biratih pelan yang berdiri tidak jauh dari tempat duduk Citra yang berada di ruang makan sambil melihat Doni memasak di dapur. Mana mungkin sih, Bi? Dia itu Casanova. Mana mungkin bisa bucin? Wanitanya aja bertebaran di mana-mana sudah seperti jamur. Jawab Citra dengan nada sedikit sewot sambil menatap Doni yang sedang memotong ayam. Cie sewot, cie, Non Citra cemburu ya? Goda Biratih. Aku menunjuk dirinya sendiri. Mana mungkin? Mana mungkin nyangkal? Iya enggak? Biratih terus menggoda Citra. Tahu Biratih sudah enggak asik. Biratih terkekeh melihat anak majikannya merajuk. Tidak berselang lama, Doni sudah selesai memasak lalu membawa semangkuk soto ayam. Ini cobain, ucap Doni sambil meletakkan semangkuk soto ayam di meja tepat di hadapan Citra. Citra menelan air liurnya saat aroma soto ayam itu sangat menggugah seleranya. Beneran enak ini, Citra masih tidak yakin. Dicobain atuh Non, nih Bibi juga sudah nyobain, enak banget. Biratih datang dari dapur sambil membawa semangkuk soto ayam dan sepiring nasi. Dan Doni mah memang calon suami idaman. Coba aja kalau Bibi masih muda, pasti mau deh sama Den Doni. Jadi Den Doni gak perlu susah-susah berjuang untuk mendapatkan cinta dari orang yang gak pasti. Nyindir, balas Citra. Enggak Non, Biratih nyengir. Biratih sudah mengasuh Citra sedari kecil, jadi Biratih tahu semua tentang Citra sekecil apapun itu. Dan Biratih juga sudah dianggap keluarga oleh Ferdi dan juga Citra. Jadi tak hayal jika Biratih sangat dekat dengan Citra. Doni yang mendengarnya pun hanya meringis dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku cobain ya. Citra mencicipi kuah soto itu ke dalam mulutnya dan ternyata rasanya sangat enak. Bagaimana? Tanya Doni antusias. Biasa saja, jawab Citra singkat. Tentu saja dia gengsi untuk memuji masakan Doni. Gak enak ya Non? Sini buat Bibi saja, ucap Biratih ingin mengambil mangkok Citra. Siapa bilang gak enak? Citra menahan mangkoknya yang akan diambil Biratih dan tanpa sadar ia memuji masakan Doni. Membuat Doni tersenyum penuh arti, begitu pula Biratih. Setelah selesai makan siangnya, Citra merasa kenyang dan juga tidak merasa mual. Besok aku ada perjalanan bisnis sama Aldo ke kota B. Kamu tidak apa-apa kan kalau aku tinggal? Ucap Doni yang duduk di samping Citra. Kini mereka berada di ruang keluarga sambil menonton TV. Memangnya aku kenapa? Pergi ya pergi aja, jawab Citra ketus. Aku hanya takut nanti kamu mual aja. Gitu, kamu tenang aja. Sekalipun kamu gak kembali, aku juga tidak apa-apa, jawab Citra tanpa memikirkan perasaan Doni. Doni hanya bisa menghela nafasnya kasar. Kemudian ia beranjak dari duduknya menuju kamar dan mempersiapkan keperluan yang akan ia bawa. Apa aku keterlaluan? Kenapa wajahnya seperti itu? Batin Citra sedikit merasa bersalah saat Doni beranjak dari duduknya. Citra sedikit melirik Doni yang terlihat sedih. Pagi telah tiba, tepat jam 10, Doni bersiap berangkat. Pah, nitip Citra ya selama aku pergi, ucap Doni berbicara kepada Ferdi. Ya, Doni memanggil Ferdi dengan sebutan Papa karena itu juga permintaan Ferdi sendiri. Maaf Don, Papa mau ke Jogja, ada urusan di sana, jawab Ferdi. Lagi, bukankah Papa sudah ke Jogja 3 hari yang lalu? Papa ada proyek apa di sana? Sela Citra yang memasuki ruang kerja Ferdi. Yang jelas ini adalah proyek sangat besar dan untuk masa depan kita semua.
jawab Ferdi dengan senyuman penuh arti. Oh iya? Wah, pasti ini proyek bernilai miliaran rupiah kan? Ucap Doni. Lebih dari itu, jawab Ferdi. Doni berdecak kagum dengan calon mertuanya itu. Wah, papa sangat hebat dalam berbisnis, puji Doni. Ferdi hanya tertawa menanggapinya. Citra, kamu tidak apa-apa kan di rumah tanpa Doni dan papa? Tanya Ferdi. Aku tentu saja baik-baik saja, jawab Citra singkat lalu keluar dari ruang kerja Ferdi. Papa harap kamu bisa lebih bersabar. Ferdi memberi semangat dan Doni pun mengangguk. Doni pergi berpamitan kepada Citra yang ada di dalam kamar sebelum berangkat perjalanan bisnisnya. Apa aku boleh berpamitan kepadanya? Tanya Doni sambil menatap perut Citra yang masih datar. Boleh, Citra mengangguk. Doni berjongkok lalu mengelus perut Citra sambil berkata, Hey baby, ini Dedi, jangan rewel ya dan jangan buat mami susah selama Dedi pergi, ucap Doni terdengar sangat tulus. Kemudian Doni mencium perut Citra berulang kali. Hati Citra terasa tercubit, bahkan air matanya sempat menetes, tapi ia segera menghapusnya. Aku pergi dan jaga diri, lalu Doni mengecup kening Citra begitu lama. Citra memejamkan matanya saat benda kenyal mendarat di keningnya. Entah kenapa hatinya menghangat dan jantungnya berdetak cepat. Doni melepaskan ciumannya dan segera melangkahkan kakinya. Hati-hati bawa mobilnya. Suara Citra menghentikan langkah Doni yang akan membuka pintu kamar. Doni tersenyum, begitu pula Citra tersenyum tulus untuk Doni. Jangan lupa kembali lagi ke sini, aku menunggumu. Citra merasa berat melepaskan Doni. Dalam hati ia berusaha untuk tidak peduli dengan pria itu, tapi entah kenapa ia sudah tidak bisa menahan rasa yang bergejolak di dalam dadanya. Bahkan Citra tak mampu membendung air matanya. Dirinya merasa sangat sedih melepas kepergian Doni. Hei, jangan menangis. Doni menghapus air mata Citra yang sudah mengalir deras, kemudian memeluknya dengan erat. Aku berjanji akan kembali, bisik Doni. Citra mengangguk, lalu mendongak menatap mata tajam Doni. Begitu juga Doni menatap mata sendu Citra. Awalnya mata mereka yang saling beradu dan kini bibir mereka saling bertaut. Bahkan Citra mengalungkan tangannya di leher Doni. Begitu pula dengan Doni, menarik pinggang Citra dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik tengkuk Citra untuk memperdalam ciumannya. Doni melepas pagutannya sebelum ia lepas kendali. Citra merasa kecewa karena ciumannya terlepas begitu saja. Maafkan aku takut lepas kendali dan kembali menyakitimu, ucap Doni seakan tahu apa yang dirasakan Citra. Citra mengangguk kemudian mengusap bibir Doni. Aku pergi dulu dan hati-hati di rumah. Satu kecupan mendarat di bibir Citra. Doni benar-benar sudah berangkat. Citra memukul kepalanya sendiri karena tidak bisa mengontrol diri. Astaga, pasti dia berpikir jika aku wanita murahan. Citra merutuki dirinya sendiri. Sama halnya dengan Doni yang sedang menyetir mobilnya menuju rumah Aldo. Pria itu tersenyum sendiri sambil memegangi bibirnya yang masih terasa basah. Seharian Citra mondar-mandir tidak jelas sambil memegang ponselnya. Seharusnya kan sudah sampai dari siang tadi, kenapa tidak ngasih kabar sih? Kesal Citra, ia kembali mengecek ponselnya. Hingga malam menjelang, Doni tidak ada kabar sama sekali. Citra ingin menghubungi Doni, tapi dirinya merasa gengsi. Karena sudah sangat mengantuk, Citra akhirnya tidur sambil menggenggam ponselnya, berharap jika Doni menghubunginya. Tok tok tok, Birati menggedor pintu dengan keras, membuat Citra terkejut dan bangun dari tidurnya. Astaga, sudah pagi, gumam Citra saat melihat jam di nakasnya. Suara ketokan pintu terdengar kembali. Non Citra, bangun non, teriak Birati dari luar. Iya Bi, iya,
Citra bangun dengan malas dan melangkah gontai menuju pintu kamar. Ceklek. "Apa, Bi?" ucap Citra saat membuka pintu. "Non, Den Doni, Non." Wajah Birati sangat cemas. "Kenapa, Doni?" ucap Citra. "Den Doni kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit X," ucap Birati. "Apa? Nggak mungkin. Pasti Bibi salah deh," ucap Citra. "Benar, Non. Tadi pagi Tuan Sanjaya yang mengabari," ucap Birati dengan serius. Citra membeku di tempat. Ingatannya berputar saat Doni akan berangkat ke kota B. "Besok aku ada perjalanan bisnis sama Aldo ke kota B. Kamu tidak apa-apa kan kalau aku tinggal?" "Memangnya aku kenapa? Pergi ya pergi aja. Aku hanya takut nanti kamu mual aja." "Gitu, kamu tenang aja. Sekalipun kamu nggak kembali, aku juga tidak apa-apa." Tubuh Citra meluruh ke lantai, bahkan air matanya sudah membasahi pipinya. Kini ia sangat menyesali ucapannya. "Astagfirullah, Non, jangan seperti ini. Ayo kita ke rumah sakit, Non." Birati membantu Citra berdiri. "Iya, Bi, aku ganti baju dulu," ucap Citra memasuki kamarnya, dan tak berselang lama Citra keluar sudah mengganti pakaiannya. "Non, yang tabah ya," ucap Birati. Apalagi dirinya tahu keadaan Doni yang sebenarnya. Bahkan Birati tidak sanggup untuk mengatakan kepada Citra, "Ayo berangkat, Non. Bibi sudah menyuruh supir untuk mengantarkan kita ke rumah sakit X." Membutuhkan waktu hampir 3 jam, akhirnya mobil yang mereka tumpangi sampai di rumah sakit X.